bahwa setiap manusia itu ada potensi-potensi untuk berbuat salah. Nah, Allah menunjukkan sifat rahmannya, sifat kasihnya, sifat sayangnya yang memperbaiki setiap hamba yang salah itu sehingga kembali menjadi saleh. Hanya Allah yang maha sempurna, hanya Allah yang menerima segala hal. Karena itulah ketika sisi kalimat taubat diberikan oleh Allah, kesempatan untuk kembali menjadi saleh diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menggambarkan dan sekaligus menguatkan sifat kasih Allah yang begitu dalam yang ingin langsung dibuktikan kepada setiap hambanya. Ya, bukankah Anda ketika terpeleset kemudian mendapati seorang ibu, gitu kan, tiba-tiba kemudian langsung merangkul Anda, langsung memeluk Anda, membersihkan luka Anda. Di situ bukankah terasa kesan yang sangat luar biasa? Bagaimana sayangnya, bagaimana perhatiannya. Padahal ibu itu sudah melarang Anda, jangan lewat situ ya nak ya, nanti kamu terpeleset. Tetapi kemudian sifat anak tetap ingin mencoba. Lalu ketika dia terpeleset, ibu tetap kemudian menyayanginya, kemudian memeluknya, kemudian juga membersihkan lukanya dan mengingatkan kembali, ibu sudah katakan tadi jangan lewat situ, besok-besok kamu jangan lakukan lagi. Maka ketika respon pertama yang Anda dapati adalah kasih sayang, kemudian juga penerimaan yang baik dan nilai-nilai kemuliaan, karena ibu itu punya rahim ya di dalam diri beliau, yang di situ kemudian kita terkandung, kita terlahir dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka bukankah respon pertama yang kita dapati saat mendapati sikap demikian adalah kebaikan, kemuliaan dan sifat kasih yang bertambah pada diri kita untuk semakin mencintai ibunda kita, itu kan? Maka bagaimana dengan Allah yang sejatinya sifat Rahman dan Rahim melekat kepadanya dan pemilik segalanya. Jadi ketika Allah menyampaikan kalimat-kalimat taubat, menyampaikan jalan-jalan untuk kembali, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan sifat kasihnya yang begitu dalam, yang menginginkan setiap hamba itu selalu berada dalam kesolehan. Nah, itu yang harus ditangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali ke Quran surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih, maka Adam mendapati dari Allah Subhanahu wa taala kalimatin, beberapa kalimat-kalimat yang mengajarkan bimbingan taubat kepadanya. Fataba alaihi, maka dengan mengambil dan mengamalkan kalimat-kalimat itu dengan sepenuh hati dan ketulusan, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat beliau. Innahu huwat tawwabur rahim, innahu, sungguh Allah itu, huwat tawwabur rahim, benar-benar maha menerima taubat yang dilakukan oleh hamba-hambanya dengan penuh kesungguhan. Ar-Rahim, maha dalam sayang dan kasihnya kepada setiap hambanya. Baik teman-teman, di pertemuan yang sebelumnya telah kita uraikan bahwa di ayat ke-35 dan 36 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang kehidupan Nabi Adam dan istri beliau, ayah dan bunda kita semua, yaitu Nabi Adam dan Sayyidah Hawa alaihi wassalam, di dalam fase awal training pembekalan sebelum keduanya memulai tugas misi besar sebagai khalifah di bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu misi dasarnya disebutkan di Quran surah kedua ayat 30 dan telah kita tuntas uraikan itu semua. Maka saat diberikan kemudian pembekalan awal, pengenalan tentang pengantar misi-misi itu, selain juga perintah-perintah Allah, selain juga gambaran tentang kehidupan, kenikmatan yang bisa dirasakan dan yang akan diraih, ada perintah, juga ada larangan. Maka di situ pula kemudian Nabi Adam alaihissalam dan juga Sayyidah Hawa alaihissalam diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada musuh abadinya yang memang dia sudah berjanji bahkan berkomitmen kuat untuk mengganggu Adam ya dan juga Hawa serta keturunan keduanya agar tidak sukses membawa misi-misi yang telah Allah tetapkan kepada Adam, Hawa dan keturunannya. Pun bukan sekedar mengganggu, bahkan ia ingin membuktikan kesombongan dirinya karena merasa lebih pantas disanjung, dihormati dan juga tidak merasa layak untuk bisa hormat kepada Adam alaihissalam
kalaupun memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk itu seperti kita kenal adalah iblis yang kemudian menjelma menjadi syaitan, ya, mewariskan keburukan-keburukannya, mengajak anak cucu Adam untuk bergeser dari rahmat Allah menuju sesuatu yang buruk, yang nestapa, yang bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ayat ke-36 kita semua telah mengetahui di pertemuan sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian juga menyampaikan kepada kita bahwa Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam terkena di situ godaan iblis yang terkutuk, ya, yang mulai ketika dia menggoda disebut dengan syaitan, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka syaitan itu mempelesetkan Adam dan Hawa dari keadaan mereka saat berada di surga sedang mendapatkan pembekalan yang dimaksudkan. Nah, saya pernah bahas di pertemuan yang lalu bahwa diizinkannya Adam dan Hawa, ya kan, salah satu keadaan dimaksud tergoda oleh syaitan pada masa itu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Adam dan keturunannya kalimat-kalimat taubat, ya kan, kemudian juga menunjukkan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi kesempatan kepada setiap hambanya yang jatuh dalam kesalahan agar kembali menjadi pribadi yang saleh. Ini adalah satu kesan yang sangat luar biasa yang harus dibaca oleh kita setiap hamba-hamba Allah, bahwa setiap manusia itu ada potensi-potensi untuk berbuat salah. Nah, Allah menunjukkan sifat rahmannya, sifat kasihnya, sifat sayangnya yang memperbaiki setiap hamba yang salah itu sehingga kembali menjadi saleh. Hanya Allah yang maha sempurna, hanya Allah yang menerima segala hal. Karena itulah ketika sisi kalimat taubat diberikan oleh Allah, kesempatan untuk kembali menjadi saleh diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menggambarkan dan sekaligus menguatkan sifat kasih Allah yang begitu dalam yang ingin langsung dibuktikan kepada setiap hambanya. Ya, bukankah Anda ketika terpeleset kemudian mendapati seorang ibu, ya kan, tiba-tiba kemudian langsung merangkul Anda, langsung memeluk Anda, membersihkan luka Anda. Di situ bukankah terasa kesan yang sangat luar biasa? Bagaimana sayangnya, bagaimana perhatiannya. Padahal ibu itu sudah melarang Anda, jangan lewat situ ya nak ya, nanti kamu terpeleset. Tetapi kemudian sifat anak tetap ingin mencoba. Lalu ketika dia terpeleset, ibu tetap kemudian menyayanginya, kemudian memeluknya, kemudian juga membersihkan lukanya dan mengingatkan kembali, ibu sudah katakan tadi jangan lewat situ, besok-besok kamu jangan lakukan lagi. Maka ketika respon pertama yang Anda dapati adalah kasih sayang, kemudian juga penerimaan yang baik dan nilai-nilai kemuliaan, karena ibu itu punya rahim, ya, di dalam diri beliau, yang di situ kemudian kita terkandung, kita terlahir dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukankah respon pertama yang kita dapati saat mendapati sikap demikian adalah kebaikan, kemuliaan, dan sifat kasih yang bertambah pada diri kita untuk semakin mencintai ibunda kita, itu kan? Maka bagaimana dengan Allah yang sejatinya sifat Rahman dan Rahim melekat kepadanya dan pemilik segalanya. Jadi ketika Allah menyampaikan kalimat-kalimat taubat, menyampaikan jalan-jalan untuk kembali, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan sifat kasihnya yang begitu dalam, yang menginginkan setiap hamba itu selalu berada dalam kesolehan. Nah, itu yang harus ditangkap. Ya, jadi bukan sekedar kita mendapati bahwa oh ini ada taubat, ini ada jalan kembali, tidak. Taubat itu adalah jalan untuk kita merasakan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita begitu menyadari besarnya Allah sayang kepada kita, ya kan? Betapa besarnya Allah cinta kepada kita. Itu poinnya. Nah, karena itulah Allah Maha mengetahui bahwa anak cucu Adam itu berpotensi juga akan terpeleset, ya. Karena itulah kemudian izin yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam, sekalipun beliau seorang nabi yang dipilih, nabi yang diutus, manusia pertama, ya, ditemukan di Quran surah ketiga Ali Imran saat kita masuk nanti ke pembahasannya di ayat ke-33 saat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala istafa Adam, memilih Adam alaihissalam. Jadi Adam itu manusia terpilih, manusia pertama yang turun ke bumi, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi, membawa risalah untuk pribadinya, untuk keluarganya, untuk nanti diwariskan dan melahirkan umat-umat yang beraneka ragam, bertebaran di muka bumi ini, seperti nanti kita akan bahas saat masuk surat An-Nisa ayat pertama atau surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-13. Poinnya adalah ketika Adam terjatuh tadi dalam kesalahan dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala diajarkanlah kemudian kalimat-kalimat taubat yang mengantarkan Adam kembali kepada nilai kesalehan. Nah, ayat 37 inilah kemudian yang menjadi satu pembahasan penting bagi kita, bagaimana kisah itu disampaikan untuk menguatkan pesan kasih yang dalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus juga cara agar anak cucu Adam dapat belajar dari segala kesalahan yang dilalui
dan merubah itu menjadi sesuatu kesolehan yang dihargai, dihormati, dan dimuliakan bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah paham gambarannya, baru kita masuk kepada ayatnya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimati fataba alaihi. Baik, fatalaqqa Adam. Qala Abu Ja'far, ya. Di sini saya mengambil tafsir, kita agak naikkan dulu sedikit dari tafsirnya kemarin kita bahas Tanwirul Miqbas, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kita sekarang ambil dulu agak detil, ya, penjelasan yang cukup lebarnya dari Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran, ya, atau kita sering sebut dengan tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Ini karya Al-Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, dikenal dengan Abu Ja'far, yang lahir tahun 224 Hijrah. Jadi ini termasuk tafsir yang awal-awal kalangan salaf, ya. Salaf di generasi awal 2 sampai ke tahun 3 Hijrah. Jadi sekitar 200 masuk ke tahun 300, ya, di periode Hijrah. Jadi ini termasuk tafsir yang awal-awal, yang metodologinya menyampaikan urutan-urutan pembahasan itu menggunakan penjelasan riwayat. Jadi cukup detil. Kalau ada ayat Quran misalnya disampaikan, oh ini makna ini begini, riwayat pendukungnya, hadisnya misalnya begini. Nah, ini cukup baik menurut saya, ya, bagi ingin yang belajar tafsir Quran dengan Quran lagi, atau Quran dengan hadis, atau Quran dengan riwayat. Jadi ini termasuk kalangan tafsir bil ma'thur. Ya, kalau Tanwirul Miqbas kan singkat padat, ya, bagi orang yang ingin memahami makna Quran dengan singkat dan padat. Nah, ini gambarannya, ya, dari masa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau kan sahabat, ya, terjemahanul Quran, pakar bidang Quran yang langsung mendapatkan legalitas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara murid-muridnya nanti banyak, gitu kan, yang dari mulai Ikrimah dan kemudian murid-murid lain, lalu melahirkan murid lainnya juga di kalangan tabi'in sampai kemudian kepada kita. Karena di era itu orang lebih mudah hafalan Qurannya, tahu bahasa Arab dengan cukup baik. Karena itu tafsir itu nggak panjang-panjang. Ini maksudnya ini maksudnya ini, ya. Tapi kemudian berlanjut ke generasi berikutnya, pemahaman juga tentang bahasa itu agak kurang. Setelah itu, hafalan Qurannya juga tidak secakap orang-orang terdahulu, ya, sehingga membutuhkan penjelasan lebih detail dengan riwayat-riwayat yang tersambung dan bersanad. Nah, itulah keunggulan di dalam Islam, punya riwayat itu yang terverifikasi dan transmisinya nyambung terus, ya, sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hebat. Pada sahih kemudian ada dhaif dibagi lagi misalnya, ya, sampai kita mendapati turunan-turunan seperti ada hadis munkar, ada hadis matruk, kemudian, ya, kemudian juga ada turunan berdasarkan sanad, apakah ini mu'dhal, apakah ini mu'an'an, ya, apakah ini marfu' dan seterusnya, sampai kita temukan yang palsu yang disebut dengan maudhu'. Nah, setelah paham itu semua, yuk kita bacakan. Jadi saya ingin kita mengerti dulu corak tafsirnya kemana nih, sehingga kalau ngaji kita paham, oh ini kalau mau mendalami bahasa tafsirnya yang ini, kalau kita ingin bahas sosiologi tafsirnya yang ini, kalau kita ingin bahas riwayat, tafsirnya yang ini. Kalau ingin simple, nah yang ini. Ya, nanti metodologi Ibnu Abbas ini radhiyallahu taala anhuma akan ditiru kemudian misalnya dalam tafsir Al-Jalalain, ya, di antara yang populer sekali di masyarakat, ya, yang simple, gampang dan mudah untuk memahami keumuman makna Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Ja'far rahimahullahu taala. Imam Abu Ja'far yaitu Ibnu Jarir At-Tabari menyampaikan, amma ta'wilu qawlihi ta'ala fatalaqqa Adam. Adapun ta'wil, ya, pendalaman makna dari firman Allah Subhanahu wa taala fatalaqqa Adam. Baik, di sini ini cukup menarik, ya. Beliau tidak menggunakan istilah tafsir, tapi ta'wil. Nah, jadi saya sering kali menyampaikan di antara sekian banyak kitab-kitab tafsir yang isinya semua ta'wil dalam tanda petik, ya, itu adalah tafsirnya Jami'ul Bayan atau tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Ini cukup menarik sekali, ingin memberikan kesan bahwa ini bukan sekedar penjelasan tapi pendalaman, karena takwil itu maknanya lebih dalam dibandingkan dengan tafsir. Jadi beliau ingin menekankan bahwa di kitab saya ini saya bukan sekedar menyampaikan sebuah penjelasan, tapi pendalaman yang saya dalami, bukan sekedar penjelasannya, katanya, tapi sampai ke riwayatnya. Kurang lebih demikian, ya. Allah Ta'ala adam bisawab. Amma ta'wilu qawlihi ta'ala, adapun yang dimaksud dengan pendalaman makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala fatalaqqa Adam, maka Adam bertalaqi, mengambil, mendapati, ya, faqila, maka disebutkan makna dari fatalaqqa Adam itu innahu akhadha wa qabila, bahwa Adam itu akhadha, mengambil, wa qabila, dan menerima.
Oke, jadi makna talaqqa, ya kan? Talaqqa itu bisa diartikan ya bukan sekedar menerima, ya, tapi mendapati itu secara langsung. Makanya kita dengar istilah talaqqi. Talaqqi itu mendapatkan sesuatu secara langsung, ya. Jadi kalau kita tarik ke dunia kita, misalnya murid dengan guru, walaisa kamitsli syai', nggak boleh diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada penyerupaan makhluk dengan Khaliq, ya. Ini antara kita misalnya guru dengan murid, maka murid duduk lalu guru di situ misalnya menyampaikan sesuatu secara langsung, ya, secara fisikal itu ada. Nah, gurunya menyampaikan, lalu murid itu menerima itu, mengambil dari guru, akhadha, mengambil apa yang disampaikan guru, kemudian waqabila, menerima itu untuk dia amalkan. Nah, proses transfer secara langsung yang diambil oleh murid dan diterima itu disebut dengan talaqqi namanya, sifat keadaannya. Nah, kata kerjanya berasal dari kata talaqqa. Jelas ya? Talaqqa. Maka ini memberikan kesan kepada kita bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika mendapati dari Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat yang membimbing beliau untuk kembali menjadi saleh, kalimat-kalimat taubat, maka penggunaan kata talaqqa ini dalam Al-Qur'an memberikan kesan bahwa kalimat-kalimat taubat ini tanpa perantara, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ya, maka di sini digambarkan innahu akhadha wa qabila, maka Nabi Adam alaihissalam mengambil langsung itu yang diberikan oleh Allah. Allah yang mengilhamkan kepadanya, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam mengambil itu wa qabila, lantas menerimanya. Wa asluhu at-tafa'ul min al-liqa kama yatalaqqa ar-rajulu ar-rajula yastaqbiluhu 'inda qudumihi min ghaibatin aw safarin. Ini seperti yang tadi saya sampaikan ilustrasinya, ya. Wa asluhu, dan asal kalimat at-talaqqa itu at-tafa'ul, ya. Asal kalimat talaqqa at-tafa'ul min al-liqa. Jadi ada dua sisi yang terjadi dari satu pertemuan, ya kan? Ya, dari dua sisi yang terjadi, ada A, ada B, kemudian bertemu di situ. Kama yatalaqqa ar-rajulu ar-rajula, ya, seperti ilustrasinya seseorang bertemu dengan orang lain. Tadi persis seperti yang saya gambarkan. Yastaqbiluhu 'inda qudumihi dan min ghaibatin aw safarin. Jadi dari, kalau ini menggambarkannya sosok yang nggak ada, misalnya nggak pernah ketemu, baik itu dia bepergian, kemudian tiba-tiba datang, intinya bertemu, ya, dua sosok ini, ya, ada dua di sini sisi yang saling berjumpa satu dengan yang lainnya. Yang digambarkan ini dalam makhluk, ya. Tapi kalau kita tarik ini kepada pemaknaan Al-Quran, maksudnya di sini adalah Allah mengajarkan secara langsung kepada Nabi Adam alaihissalam tanpa perantara. Jelas ya? Fakadzalika dzalika fi qawlihi fatalaqqa ka'annahu istaqbalahu fatalaqahu bil qabul hina awha ilaihi aw akhbara bihi. Kan? Nah, ini yang tadi persis saya sampaikan. Jadi insya Allah apa yang saya sampaikan dari tafsir-tafsir Quran itu menginduk kepada keterangan-keterangan para ulama yang insya Allah tidak hanya dari satu tafsir. Jadi kalau saya sampaikan di awal itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu sudah mengambil intisari dari kitab-kitab tafsir yang sudah kami pelajari, khususnya dari guru-guru yang kami belajar dari mereka, gitu ya. Jadi di sini kesimpulannya ka'annahu istaqbalahu fatalaqahu bil qabul. Ya, maka dianalogikan di sini kiasannya, ya, seakan-akan memberikan kesan kepada kita bahwa Adam alaihissalam menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala kalimat itu, fatalaqahu, maka belajar, ya, dari apa yang Allah berikan itu diterima oleh Nabi Adam, fatalaqahu, diambil secara langsung, kemudian bil qabul, dengan penerimaan terbaik. Nah, hina auha ilaihi aw akhbara bihi, ya, tatkala itu langsung Allah berikan melalui wahyu atau dikabarkan. Nah, jadi ini memberikan penguatan kepada kita dua hal, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimat-kalimat taubat langsung kepada Adam alaihissalam. Yang kedua, diberikan itu melalui pewahyuan ketika dikabarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam, kamu salah, gitu kan? Telah berbuat kesalahan. Adam menyesali itu. Lalu Allah kirimkan kemudian kalimat-kalimat taubat, diilhamkan, diwahyukan kepada beliau alaihissalam, maka Adam menerima itu semua. Nah, teman-teman, di sini ada sesuatu yang menarik, ya. Saya teruskan dulu, kemudian kita akan jeda untuk mendengarkan adzan dan melanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Saya sempurnakan sedikit paragrafnya. Fa ma'na dzalika idzan falaqallahu Adama kalimati taubatin, ya. Kemudian fatalaqaha Adamu min rabbih wa akhadhaha anhu taiba. Fataballahu alaihi biqailihi iyyaha wa qabulihi iyyaha min rabbih. Nah, ini yang sangat menarik. Jadi kesimpulan cepatnya, maka Allah Subhanahu wa taala
mengajarkan, menyampaikan dan memberikan kepada Adam kalimat-kalimat taubat. Fatalaqaha Adamu, maka Adam pun langsung menyambut itu, mengambilnya, mempelajarinya, kemudian juga mengamalkannya min rabbihi, dari Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, wa akhadha anhu taiba, dan mengiringi pengambilan itu dengan sifat-sifat taubat. Ini yang penting. Ya, mengiringi pengambilan itu dengan sifat-sifat taubat. Jadi bukan sekedar diambil, dibacain, nggak begitu. Ya, ada proses yang mengiringi itu taiba dengan proses taubat. Nah, proses inilah yang menjadikan kemudian fataballahu alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Adam alaihi salam biqaulihi iyyaha wa qabulihi iyyaha min rabbih, ya, dengan semua penerimaan yang telah Allah dapati itu semua dari proses kesungguhan Adam alaihissalam untuk bertobat, baik itu menerima kalimat taubatnya ataupun juga dengan sungguh-sungguh mengamalkan itu seraya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita akan temukan dua hal yang sangat penting yang menjadi pembeda antara manusia dengan setan, dan yang kedua menjadi sesuatu petunjuk yang sangat besar sekali yang menjadikan bisa seseorang itu terubah dirinya, atau kalimat cepatnya merubah seseorang dari pribadi yang salah menjadi pribadi yang soleh yang langsung diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasan itu semua kita akan sambungkan setelah menunaikan sholat Isya berjamaah insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Yang memiliki kitab ini berada di halaman ke-319 juz yang pertama, pembahasan surah ke-2 Al-Baqarah di ayat ke-37. Baik, falaqallahu Adama kalimati taubatin, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam secara langsung kalimat-kalimat taubat. Fatalaqaha Adamu min rabbih wa akhadhaha anhu taiba, maka Adam alaihissalam pun menerima, mengambil itu kalimat-kalimat taubat itu, ya, lalu mempraktekkan itu dengan penuh kesungguhan dan rasa taubat. Fataballahu alaihi, ya, maka Allah pun Subhanahu wa taala menerima taubatnya Adam alaihissalam biqaulihi iyyaha wa qabulihi iyyaha min rabbih, ya, karena Adam mampu mempraktekkan itu dan juga menerima dan mempraktekkan taubat yang dimaksudkan, ya, dengan sepenuh dan jiwa dan kesungguhan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan di detil kalimat apa yang dimaksudkan di sini, ya, apakah kemudian kalimat itu juga disajikan di dalam Al-Qur'an, ya, untuk kita bisa pelajari, untuk kita amalkan. Nah, sebelum ke pembahasan itu, kita akan ungkap dulu dua hal yang sangat penting yang menjadi spirit awal dari Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-37 ini. Teman-teman sekalian, turunnya kalimat-kalimat taubat yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam, yang kelak juga akan dipelajari oleh anak cucu dan diamalkan, ya, oleh mereka semua termasuk kita saat ini, ada satu pokok pembahasan yang sangat penting yang membedakan manusia dari setan. Nah, ini tolong dicatat baik-baik dan saya akan coba uraikan dengan memberikan ilustrasi di papan tulis ini. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui saat kita membahas tentang perilaku setan di ayat 34 itu di surah Al-Baqarah, ya. Kalau kita ingin urutkan, di sini sebelah kanan kita tuliskan Adam, ya, alaihissalam. Kemudian kita berikan tanda kurung di sini manusia. Karena saat penciptaan Adam itu kan dilangsungkan, hal pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu kalimat sisi kemanusiaannya dengan menggunakan kata bashar, ya, ada di Quran surah ke-15 di surah Al-Hijr, ya kan, di ayat yang ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara, ya, ini disebut dengan bashar. Nah, ini saya tekankan sisi kemanusiaannya dulu. Kemudian saya berikan di sini dalilnya Quran surah ke-15 di ayat ke-28. Jadi nanti kata bashar ini kita akan temukan disebutkan sebanyak 35 kali dalam Al-Quran, ya. Nanti ada sekali disebutkan dengan basyara ini, tapi bashar disebutkan 35 kali. Nah, ini sisi kemanusiaannya. Jadi untuk membedakan dengan malaikat dan jin yang telah tercipta sebelumnya, ya kan? Malaikat sudah dicipta sebelumnya, jin juga sebelum manusia. Jadi kalau kita ngaji ayat ke-27-nya, kita temukan di situ tentang jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan jin, kalangan jin, ya, kata Allah, dengan keagunganku aku ciptakan sebelum manusia dari bahan yang berbeda, ya. Baik. Di sini ini Adam, sisi kemanusiaan.
Kemudian di sini kita temukan setan. Itu untuk perbandingan ya. Setan ini kan sifat penggodanya. Telah saya jelaskan, silahkan rujuk kembali di ayat 36 di episode yang lalu. Ini sifat penggoda. Ketika dia mulai memprovokasi anak cucu Adam, ya, bahkan memulai dengan Adam diprovokasi, maka yang disebutkan ini sifat penggodanya, syaitan. Ya kan? Kemudian merujuk kepada pribadinya, ya, kembali kepada dasar ya makhluk asalnya disebut dengan iblis. Ini. Jadi saat makhluk ini mulai menghadirkan kesombongan seperti pernah kita ulas, ya, keburukan untuk dirinya disebut dengan iblis ya. Ini ditemukan di Quran surah kedua ayat 36 ya, kalimat setan pertama nih ya. Nanti setan disebutkan sebanyak 88 kali dalam Al-Qur'an. Nanti lawannya malaikat pun disebutkan sebanyak 88 kali. Nah, ini dasarnya ini iblis. Ya, kita temukan iblis ini di Quran surah ke-2 ayat 34 pertama kali disebutkan. Ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Baik ya. Nah, iblis ini asalnya dari kalangan jin. Ya, asalnya dari kalangan jin yang menyimpang. Ini ditemukan di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50. Ya kan? Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinn. Ya, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi ini asalnya nih, jin yang menyimpang. Baik ya. Kemudian secara singkat ini bermetamorfosa menjadi apa? Setan, ya, setan sang penggoda. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, apa perbedaan dasar antara makhluk yang bernama manusia dengan Adam, keturunannya sampai ke kita, dengan ini jin, iblis, setan. Perbedaan pokoknya apa? Nah, di sini kita akan dapati sesuatu yang sangat penting. Adam dengan sifat kemanusiaannya, ya, sekalipun nanti Adam punya sifat kenabian karena Adam adalah nabi, tapi saya turunkan yang pokoknya untuk menunjukkan sifat dasar kemanusiaannya. Jadi disebut manusia ini yang membedakan dengan dia dengan setan, ini pokoknya. Ya. Nah, di sini kemudian teman-teman sekalian, sifat manusia disebutkan bashar. Bashar itu kan yang punya potensi nafsu. Ya, yang punya potensi nafsu. Jadi dalam diri kita itu ada sifat-sifat nafsu yang terambil dari fujur, potensi untuk berbuat hal yang salah, ini, kan? Ada lagi yang kemudian jiwa takwa, potensi untuk berbuat baik, yang soleh di sini. Makanya saat kita menunaikan sholat, kan, termasuk dari takwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, kan? Kemudian juga saat seseorang menunaikan puasa, bagian dari takwa, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika menunaikan haji, bagian dari takwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Pokoknya yang soleh-soleh ada di sini nih. Ya. Sisi lain ada sifat fujur yang di sini dominan sifat salahnya, memungkinkan dia salah ya, yang terbawa nanti menjadi perbuatan su, karena ini berada di nafas yang bisa melahirkan su, sehingga seringkali kita gambarkan dengan nafsu gitu kan. Kalau nafsu kan ya gambarannya itu sesuatu yang salah aja gitu kan, padahal kata asalnya itu menunjuk kepada keinginan yang kuat ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, fujur dan takwa ini kita temukan di Quran surah 91 ya, ayat 7 sampai 10. Ya, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini akan full dalil ya teman-teman. Ini kita full dalil karena kita ngajinya Al-Quran dan Sunnah, kan Aqsa, Al-Quran Sunnah Solution. Jadi yang akan kita bawa itu selalu Quran hadis. Karena itu fokus betul ya, karena ini agak langka kita membahas seperti ini ya. Nah, kembali sini. Ini disebut bashar karena ada potensi ini juga, ada potensi salah. Nah, ini yang bisa melahirkan sifat su di Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ini ya. Illa ma rahima rabbi. Jelas ya? Nah, kita nggak bisa menyebut diri kita itu pribadi yang suci, yang bebas salah. Ya. Kenapa? Karena ada potensi salah ini. Ya, ada nafsu di dalamnya, ada sifat fujur, terus ammarah bisu yang memerintahkan kepada keburukan, sifat buruk di sini. Nah, inilah yang disebut dengan
selalu kita kenal dengan sifat-sifat salah, gitu kan? Kalau sudah di perbuatan, ya, jadi dari asalnya karakter salah menjadi karakter kinerja yang salah, jadi perbuatan, sikap, ya, dari sifat menjadi sikap, ini sudah jadi perbuatan, jadi amal di sini. Ya. Kalau sudah amal berarti dicatat, ya, sayyi, ini kan udah amal salah. Kalau amal salah dicatat jadi dosa, ya kan? Nah, ini kita akan bahas dulu sebelum masuk kepada taubat. Ini potensi salah ini, ya kan, menjadikan manusia pada pokoknya tidak ada yang suci, ya, kecuali nanti nabi dan rasul yang punya sifat kenabian yang dijaga dari salah, namanya maksum namanya, ya kan? Tapi sifat kemanusiaan yang berpotensi salah karena ini, dan potensi ini bisa berubah menjadi perbuatan. Lisan yang harusnya berkata-kata baik bisa memaki, itu salah. Bisa mencela, ya kan? Bisa menghina, itu salah, ya kan? Kemudian juga dari mulai atas mata sampai ke ujung kaki, kaki yang harusnya melangkah pada kebaikan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, harusnya hauna, tapi tiba-tiba yang harusnya tenang menebar kebaikan jadi merusak, menendang sembarangan, melakukan perbuatan buruk, jadi salah ini. Ya? Nah, yang menarik apa? Ketika ia berbuat salah, nah ini ada fitrah kemanusiaan untuk menyadari kesalahan itu dan memperbaiki yang salah ini berubah menjadi soleh. Upaya untuk merubah salah menjadi soleh itu yang disebut dengan taubat namanya. Jelas ya? Nah, jadi sepanjang disebut manusia, pasti dalam dirinya itu ada fitrah untuk menyadari kesalahan. Fitrah sadar akan salah. Ya. Jadi kalau dia berbuat satu kesalahan, ini fitrah manusia nih, pasti ada rasa pada menyadari bahwa itu salah, itu keliru gitu. Ya, kalau nggak percaya silahkan aja. Ya, ini yang menjadikan seseorang kalau masih bersih itu, dia mencela kepada dirinya, kenapa tadi begitu? Ya, seorang misalnya habis bertengkar nih, dia marah nih. Setelah itu dia merasakan, kenapa tadi harus saya berkata seperti itu? Ya, ada itu. Ya, seseorang misalnya ya melakukan perbuatan yang kotor, entah dia korupsi, entah dia mencuri, pada saat dia melakukan itu hatinya berkata, jangan, itu salah. Ini ada fitrah. Ada kesadaran di sini. Nah, kesadaran inilah yang mengantarkan ia seharusnya untuk bertobat. Ini asalnya. Karena saat hamba ini salah, manusia ini keliru, Allah sudah menunjukkan dari kisah Nabi Adam alaihissalam, ada fitrah yang melekat. Adam manusia, ya, Adam ditunjukkan salah untuk mengajarkan kepada anak cucunya. Nanti kita ngaji tafsir yang lain. Jadi kalau kita mau bicara lebih dalamnya lagi, mudah bagi Allah mengingatkan Adam dan menjaganya dengan fitrah kenabiannya. Tapi kenapa diizinkan waktu itu tergoda oleh setan? Karena Allah ingin mengajarkan kalimat taubat, kalimat kembali menjadi saleh, menuntun anak cucu Adam yang bukan nabi dan rasul, yang tidak punya sifat maksum. Supaya kalau salah, cara kembalinya bagaimana gitu. Itu poin dasarnya. Jelas ya? Inilah kasih Allah yang ditanamkan kepada setiap hambanya. Nah, sifat manusia itu menerima kasih Allah itu. Dia bisa membaca. Makanya Nabi Adam dikisahkan ya di dalam Quran surah ke-7. Ya, Al-A'raf. Di ayat ke-22. Coba dibuka dulu, paling kiri sebelah bawah tuh, sebelum kita dapatkan kalimatnya. Ya. Wa nadahuma rabbuhuma. Kan alam anhakuma antilkuma syajarah. Ya kan? Coba dibuka deh. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat ke-22. Paling kiri sebelah bawah, teman-teman. Ya. Bismillah, coba kita lihat. Ini. Ya, dari fadallahuma, ya kan? Fadallahuma bi ghurur, setan kemudian memprovokasi dan mengarahkan mereka untuk berbuat salah, yaitu Adam dan Hawa. Tapi lihat bagian-bagian terakhirnya itu ya di ayatnya, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma, seperti yang tadi saya sampaikan ya, alam anhakuma antilkuma syajaratu wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Jelas ya? Jadi saya buka tuh, maksud saya sengaja ingin mengingatkan Anda kalau kajian ini bawa mushaf supaya lebih terasa gitu ya, mudah bagi kita menyebutkan ini itu. Tapi kalau Anda langsung bersentuhan, itu menghafal secara cepat dan Anda nggak akan mudah lupa dengan ayat itu. Tertanam ya, pernah buka di posisi mana itu tertanam betul, itu ke bawah gitu. Nah, singkatnya apa? Singkatnya Allah menyadarkan. Tapi diklarifikasi dulu tuh, klarifikasi. Ya, Adam, Hawa, kan saya sudah larang engkau, ya kan? Untuk mendekati larangan itu. Jangan sentuh yang ini, jangan dekati pohon itu. Yang Al-Baqarah
di ayat yang ke-35 ya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati yang ini ya. Ini kan training sebelum turun ke bumi, ada perintah, ada larangan, kan? Jangan kamu dekati yang ini. Lalu tiba-tiba setan masuk pada lahuma bil ghurur, diprovokasi, dikasih gambaran-gambaran indah dan sebagainya, diarahkan kepada yang salah, kan? Nah, yang terjadi kemudian terjadilah pada saat itulah Allah kemudian mengingatkan, menegur mereka berdua, Adam dan Hawa alaihissalam, dan alam anhakuma antilkuma syajarati. Aku kan sudah katakan kepadamu untuk melarang kau kalian berdua. Saya kan dah larang, dah cegah dari awal. Kenapa kemudian kalian lakukan? Ya kan? Nah, jadi ini konfirmasi awal supaya keluar tuh di lisan Adam dan Hawa alaihissalam fitrah ini, fitrah taubat. Ini yang membedakan dengan konfirmasi yang kita temukan di sisi iblis, laknatullahi alaih. Ya. Jadi Adam itu ketika kemudian oleh Allah diingatkan, dikonfirmasikan kesalahannya untuk menunjukkan apa sih yang keluar kemudian di lisannya, yang membedakan kemudian dengan fitrahnya iblis yang memang selalu pengen salah. Ya, ini bandingkan dengan Quran surah 7 di ayat 12. Ya, kalau mau terus sampai 13 ya silahkan. Ya, kita cek di sini. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Jelas kan? Ketika kemudian iblis laknatullahi alaihi, dia tidak mau sujud hormat kepada Adam, ya, karena Allah perintahkan, itu dikonfirmasi oleh Allah. Ya, untuk didengar di lisannya apa yang keluar. Allah sampaikan, kenapa kamu ya tidak mau sujud hormat kepada Adam? Bukan karena sujud hormatnya, bukan karena hormatnya, ini perintah saya, kata Allah. Ya. Qala ma mana'aka, ya, apa yang mencegah engkau antas juda idh amartuk, ya, saat engkau tidak mau hormat kepada Adam ketika aku perintahkan. Hei iblis, ini perintah saya, gitulah gampangnya. Kenapa kamu nggak mau kemudian hormat sujud kepada Adam? Karena itu perintahku, kata Allah, kan itu kan perintah saya. Ya, coba perhatikan, bandingkan dengan yang ini, dengan fitrah kemanusiaan. Ya, Adam, Hawa, aku kan sudah cegah, kenapa engkau masih lakukan itu? Aku kan sudah sampaikan kepada kalian berdua, setan itu musuh yang nyata, kenapa engkau lakukan? Ya. Dan nanti lihat apa jawabannya. Jawaban yang di sini, ya, perhatikan baik-baik. Jawaban yang di sini, teman-teman sekalian, ya, di ayat 13 kita temukannya. Ya, qala ana khairum min, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dengan Allahu Akbar. Apa yang dia katakan? Aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Aku lebih unggul. Ya, engkau ciptakan aku dari api, kata iblis itu. Ya, dan engkau ciptakan dia dari apa? Dari tanah. Nggak levelnya kemudian saya mesti hormat. Maka yang keluar keangkuhan, kesombongan. Tuh. Perhatikan baik-baik. Nanti kita akan mendapati satu hal yang luar biasa dan ilmu ini sangat mahal sekali. Lihat konfirmasinya. Iblis mengeluarkan konfirmasi dengan fitrah keangkuhannya, sombong, angkuh, tuh, enggan dia untuk bahkan menerima pesan-pesan taubat yang disampaikan oleh Allah. Sedangkan manusia, fitrahnya ada kesadaran diri. Ini sadar salah. Ini yang membedakan setan dengan manusia. Ya, jadi kalau setan, ya, dia berbuat salah, dia nggak kenal benar karena kesombongannya. Jadi dia dengan sombong itu menutup pintu dirinya sendiri untuk menerima kalimat taubat yang Allah sampaikan. Padahal dia tahu Allah itu penyayang. Ya, Allah itu Ghafur, pengampun, Rahim, penyayang, Rahman, kasihnya begitu luas, Rahim begitu dalam. Ya kan? Tapi dia tidak mampu mengambil rahmat itu karena tertutup dengan kesombongannya. Sombong ini yang menjadikan dia itu enggan untuk menerima bahkan hidayah dari Allah. Untuk bahkan menerima petunjuk dari Allah, untuk bahkan menerima perintah dari Allah supaya hormat ke Adam. Ini yang dikonfirmasikan di Quran surah 2 ayat 34. Aba wastakbar. Dia enggan itu istakbar karena sombong, karena angkuh. Nah, yang mau saya garis bawahi, fitrah kesetanan. Ingat baik-baik ya, Anda boleh catat ini, silakan. Fitrah kesetanan menjadikan ia sulit untuk bertobat karena kesombongan. Saya ulang ya. Fitrah kesetanan menjadikan ia sulit untuk bertobat karena kesombongan yang ia pertahankan. Boleh bikin status tuh. Ya? Manusia berbeda. Fitrah kemanusiaan menjadikan ia sadar akan kesalahan dan bertobat menuju kesalehan.
Tolong catat itu ya. Fitrah kemanusiaan menjadikan ia sadar akan kesalahan sehingga ia bertobat menuju kesalehan. Jadi sepanjang kita manusia, kalau berbuat salah itu bagian dari keadaan diri sebagai seorang manusia yang punya potensi salah. Sekalipun nggak bisa kita benarkan untuk berbuat salah, tidak. Tapi ada potensi untuk berbuat salah. Tapi sepanjang Anda manusia, saya manusia, kita manusia, saat salah itu pasti kita punya fitrah untuk bertaubat. Itu poinnya. Jelas ya? Itu poinnya. Jadi fitrah ini yang mesti kita munculkan. Cuman setan yang saat salah nggak mau taubat. Jadi kalau ada ditemukan manusia yang saat berbuat salah, lantas kemudian dia sadar dan mau dia bertobat, itulah manusia sejati. Tapi ketika ada, catat kalimat ini, manusia yang berbuat salah dan dia enggan untuk bertobat, angkuh mempertahankan kesalahannya, maka patut diduga bahwa manusia itu sesungguhnya adalah manusia yang sedang kesetanan. Gitu. Artinya apa? Sedang terbawa, terprovokasi oleh fitrah-fitrah yang melekat kepada apa? Setan. Jadi ini bedanya. Ini bedanya. Ya, jadi ini fitrah awal. Seapapun hebatnya dosa yang pernah diperbuat, sebesar apapun, selumur apapun, sehitam apapun, itu pasti ada titik dalam jiwanya yang akan menyentuh kesadaran berpikirnya. Apakah akan dipertahankan ini seperti ini? Apakah tidak ada masa untuk bisa kembali menjadi lebih baik? Nah, itu yang dimaksudkan dengan fitrah sadar salah itu. Kalau Anda sudah mendapati itu, cepat. Ya, cepat kembali, ambil kalimat taubat itu. Karena pada saat itulah Allah sedang menanamkan kasih-Nya kepada kita sebelum ajal sampai ke tenggorokan. Itu poinnya. Ya, jadi kita mesti buktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama menjalani kehidupan ini bahwa kita itu manusia. Ini nggak akan hilang. Ya. Nah, inilah yang mendatangkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ini diambil, ya, kita mengambil ini. Berbuat salah misalnya kan, salah itu terjadi. Begitu terjadi, kita sadar, lantas kita memperbaiki itu dengan cepat, ya, dengan cepat. Segera kita kembali kepada Allah, segera kita bertobat kepada Allah. Itu saat masuk pada fase pengambilan tobat, cinta Allah turun. Ini nggak main-main. Yang Allah berikan cintanya, cinta Allah. Saya naikkan ke atas. Dan ini mahal sekali. Ya, ini yang dimaksud di Quran, surah kedua Al-Baqarah. Ayatnya 2 semua tuh, 222, 222. Ya. Lihat kalimatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina. Ya wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah mencintai orang yang terus-menerus bertaubat. Tawwab itu terus memperbaiki, terus memperbaiki. Ini menunjukkan kesan bahwa dalam perjuangan hidup itu nggak ada yang sempurna. Ya, kita berucap tuh, saya aja berucap nih, bicara, pasti ada salah bicaranya. Pasti itu, nggak mungkin orang berucap benar terus tuh, pasti ada salahnya. Ya, entah salah dalam menyampaikan mungkin apakah ayatnya, ataukah hadisnya, atau salah bicara sesuatu yang tidak pantas dikeluarkan, itu mungkin terjadi. Nah, sepanjang manusia ketika sadar, kadang Allah ingatkan lewat orang-orang sekitaran, ya, kalimatnya nggak enak untuk didengar, tidak pantas untuk diucapkan, kalimat yang kurang bagus. Sadar kita itu, kita perbaiki. Ya, saat memperbaiki itu dilakukan karena Allah berikan petunjuk itu, cinta Allah turun. Maka terjagalah lisan itu. Nah, bukti cinta itu kemudian kita dapati, kita punya kekuatan untuk menjaga kemudian apa yang pernah salah itu menjadi lebih soleh, lebih baik. Gitu. Ya, sama sampai ke ujung kaki, ke tangan, ke kaki. Nggak ada yang selamanya itu baik. Ya, teman-teman yang di rumah tangga, kita bawa babnya ke rumah tangga. Apakah akan mendapati selama suami sempurna? Ya, apakah istri akan mendapati selamanya suami itu sempurna? Mustahil. Pasti ada salahnya. Sepanjang dia manusia, pasti ada salahnya. Istri juga begitu, nggak akan selamanya baik. Pasti ada salahnya di situ. Ya, karena itulah kemudian ketika menemukan hal-hal yang seperti itu, maka cari jalan untuk menyempurnakannya. Maka cinta Allah diturunkan. Saat cinta itu turun, itulah yang didapatkan samara. Ya, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ya, konsep yang tadi di rumah tangga ditarik ketemu Quran surah keempat, An-Nisa ayat 19. Ya kan? Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Lihat di ujungnya. Kalau engkau mendapati pasanganmu itu ada sesuatu yang kurang dan engkau nggak suka itu, ya, jangan marah dulu. Ya, diam dulu, gitu kan? Tenang, supaya lebih jernih dalam berpikir. Setelah itu engkau kaji. Oh, engkau temukan, justru disitulah ketika engkau ketemukan kekurangan di pasanganmu, itulah hikmahnya Allah kirimkan engkau untuk menyempurnakannya. Ya kan? Jelas ya? Baik, ini gambarannya teman-teman sekalian.
Baik. Nah ini sesuatu yang sangat mahal. Nah ketika ini diambil, ada pahala. Nah jadi konsep pahala itu jangan digambarkan kepada perbuatan ma'ruf saja. Ya, hal-hal yang positif, yang sholat, yang puasa, yang zakat, ngaji Quran, tapi meninggalkan maksiat pun itu ada pahalanya. Meninggalkan salah untuk mengambil saleh itu ada pahalanya. Dan menariknya, itu masuk dalam perbuatan hasanah juga. Ya, jadi hasanah itu sifat baik yang punya nilai pahala, ya kan? Sifat baik yang punya nilai pahala itu dibagi dua. Ada yang sifatnya amar ma'ruf, ada yang sifatnya nahi mungkar. Ya, ketika Anda sholat itu amar ma'ruf. Ketika Anda meninggalkan maksiat itu nahi mungkar. Ya, contoh misalnya kan ada orang berbuat salah nih. Ketika berbuat salah dia pengen taubat, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat akan tiba waktunya salat, maka Nabi tahan dulu, kita salat dulu. Begitu salat, dia datang lagi mengkonfirmasi. Nabi katakan taubatmu sudah diterima, engkau tadi salat. Ya ketika dia salat itu sedang memanjatkan permohonan taubatnya. Ya, itu diterima, dikonfirmasikan oleh Allah dengan turunnya Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tuh. So perbuatannya sayyi, sifatnya jamaknya sayyiat. Ya. Ketika Allah turunkan kata hasanah di situ, Allah katakan perbuatan baik itu yang merubah seseorang dari salah menjadi pribadi lebih soleh, itu melahirkan hasanah, itu ada pahalanya dan menggugurkan dosa-dosanya. Anda bayangkan nggak dengan taubat itu, salahnya gugur, dosanya gugur, terus dapat pahala di situ, pahala datang. Ya, berapa nilai pahalanya? 10. 10. Dari mana konfirmasinya? Quran surah yang ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa mempraktikkan, mengerjakan satu perbuatan baik yang punya nilai kebaikan di sisi Allah, dia dapat 10 pahalanya. Ini perhatikan, ini bukan ilmu tak-atik ya, tapi begitu kuatnya kesesuaian dengan lafaz-lafaz dan penempatan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kita itu saat meninggalkan perbuatan buruk, untuk membedakan fitrah manusia kita dengan setan, Allah berikan 10 poin kebaikan. Jangan dihitung 1, 2, 3, 4 begitu. Jarak 1 ke 2, 3 ke 4 itu begitu mahal. Analoginya kita ke masjid saja baru nyampe udah 25. Jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. Coba lihat ini. Lihat baik-baik ya. Fokus baik-baik. Fitrah manusia, Quran surah 7 ayat 22. Ketika salah, diingatkan, dikonfirmasi, dia bertekad menjadi saleh. Setan, Quran surah 7 ayat 12. Lihat baik-baik. Ketika dikonfirmasi, diingatkan, dia angkuh. Konfirmasi keangkuhannya ayat 13, ini konfirmasi kesalehan manusia ayat 23. Perhatikan baik-baik. 22 kurangi 12, bukankah 10? Konfirmasi, 23 kurangi 13, bukankah 10? Ketika ini sifat-sifat setan bisa ditinggalkan, sifat setan kan salah, menjadi soleh, Allah berikan 10 poin. Konfirmasi Quran surah 6 ayat 160. Ini mahal ilmunya. Ya, Anda hanya bisa dapati ketika kita berusaha untuk mengkaji, menggali, ikhlas, belajar dari guru-guru yang saleh, ya, yang dalam ilmunya. Bukan cuma pintar, tapi saleh. Kita akan merasakan kenikmatan Allah yang sangat luar biasa. Betapa Allah sayang dengan kita. Ya, betapa Allah sayang dengan kita. Kalau sudah paham ini, baru kita belajar kalimatnya. Ngerti dulu ini. Ya, saya ingin tanamkan bahwa nggak ada manusia sempurna. Ya, tolong sampaikan, ya, atau tebarkan apa yang saya sampaikan di malam hari ini, risalah yang kita ajarkan dari Quran kepada setiap insan beriman, ya, para pelaku maksiat, atau bahkan mudah-mudahan ceramah saya ini sampai ke lapas-lapas dan sebagainya. Anda yang terjebak dalam kesalahan, yang sekarang Allah isolasi supaya menjadi lebih baik, makanya di lapas ada masjid, kadang-kadang datang ustadznya dan sebagainya. Saking sayangnya Allah, diberikan jalan untuk kembali. Kurang apa lagi gitu kan? Anda yang berada di luar, yang mungkin masih Allah beri kesempatan untuk bertobat, memperbaiki, tidak ditampakkan aibnya di hadapan banyak orang. Saking sayangnya Allah kepada kita. Kurang apa lagi? Kan? Nah, ditanamkanlah kepada diri kita ada kesadaran. Setiap kita, setiap manusia pasti ada salahnya. Nggak ada yang sempurna. Dan sebaik-baiknya orang salah itu adalah orang yang mau bertobat untuk menjadi saleh. Allah aja masih memberi kesempatan. Itu kan? Dengan sifat sayangnya. Maka kita sebagai manusia mesti meneladani ini. Kita menebarkan nilai kebaikan ini supaya semua menjadi baik. Kan yang kita inginkan semua jadi baik. Ya. Maka ketika muncul dalam diri kita itu kesadaran-kesadaran bahwa kemarin mungkin pernah salah, kemarin mungkin pernah berbuat begini, cepat ambil peluang itu dan sadarilah pada saat itulah Allah sedang menanamkan cintanya.
Betapa banyak wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Di banyak ayat tentang wali dalam Quran. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguh wali-wali Allah itu ditanamkan ke dalam jiwanya keyakinan yang kuat, kedekatan dengan Allah, sehingga kedekatannya luar biasa, nggak ada takut, nggak ada sedih, nggak ada gelisah, kecuali semuanya menyerahkan diri kepada Allah. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang dulu yang kemudian kita kenal dekat dengan Allah, ibadahnya, kebijaksanaannya, kemuliaannya, ada yang jadi ustadz, jadi penyampai hadis, jadi macam-macam, bahkan sejak era sahabat, kan, era tabi'in, banyak sekali. Dan pada awalnya siapa mereka? Ialah orang-orang yang mampu belajar dari kesalahan yang pernah mereka perbuat. Banyak sekali. Ya, ada ahli maksiat yang tadinya doyan, kemudian maksiat dengan musik, kemudian khamar dan sebagainya. Tiba-tiba ya lewat seorang sahabat hanya menyampaikan pesan saja, kecil kalimatnya disampaikan dengan sungguh ketulusan, kemuliaan dan sebagainya, menyadarkan bagaimana kalau engkau wafat dalam keadaan sedang begitu, apa nggak malu ketemu Allah? Ya, bahasa kitanya begitulah, menghunjam kepada jiwanya. Ya, makanya ini penting bagi kita para ulama itu, ya, termasuk juga ustadz-ustadz tuh yang dakwah-dakwah, ya, di masyarakat itu mesti menanamkan keikhlasan yang kuat. Kita harus berusaha itu. Ya, godaannya begitu banyak, materi, popularitas, macam-macam, tapi kekuatan itu mesti ada, keikhlasan, supaya menghujam kalimatnya ke jiwa, bukan cuma jadi konten gitu ya. Orang ingat itu, ingat, tapi tidak merubah hatinya. Ini problem, ya. Nah, ini kembali kepada kita semua. Banyak sekali, ada yang tadinya pembegal, tiba-tiba belajar dari kesalahannya, dia tobat, diterima tobatnya oleh Allah, tiba-tiba jadi ahli hadis. Kan, Jundub bin Junada, Abu Dzar Al-Ghifari, kita kenal sampai sekarang. Banyak sekali kisah inspiratif. Makanya penting kita merubah bacaan-bacaan kita sekarang itu, lebih mengedukasi diri kita pribadi. Kenapa sih harus baca sesuatu yang gak ada manfaatnya? Ya, harus memviralkan hal-hal yang gak penting gitu. Ya, saya juga heran sama media-media sekarang tuh, ya, yang ditampilkan tuh yang jelek-jeleknya, yang isinya tuh nggak ada faidah, yang nggak ada manfaatnya. Itu kan nggak mengedukasi gitu, ya kan? Sedangkan kita menginginkan bangsa kita maju, bangsa kita itu pintar, bangsa kita itu bisa makmur, bisa hebat, tapi berita yang disajikan isinya sampah. Ya, mohon maaf gitu. Yang kalau kita lihat tuh 85% berita sekarang, silahkan klik tuh, rata-rata apa? Ya, apakah perselingkuhan, apakah ini yang korupsi, ini pencurian, pembunuhan, terus kronologisnya diajarin lagi di situ tuh. Itu kan yang nggak perlu gitu. Mohon izin ya teman-teman, kita rasanya kenapa media itu semakin meningkatkan konten yang seperti itu, karena ada peminatnya. Nah, inilah pentingnya kita edukasi sebagai umat Islam, jauhi yang seperti itu. Ya, baca yang bagus-bagus. Dulu saya pikir era 90-an, 2000 awal itu buku-buku itu bagus-bagus sekali. Kisah-kisah inspiratif, kisah ini, kisah itu, bacaan-bacaan bagus. Itu yang perlu kita kumpulkan sehingga kita teredukasi dalam kebaikan. Ya, ini barangkali kembali ke sini, saya ingin menekankan sekali bahwa fitrah manusia itu adalah sadar akan kesalahannya dan ia terdorong selalu untuk memperbaiki diri. Jadi kalau berbuat salah, ya jangan dibenarkan kesalahan itu, disadari bahwa itu salah. Itu poinnya, itu salah, jangan dipertahankan. Kalau dipertahankan kesalahan itu, artinya sedang dikuasai oleh setan. Ini poinnya. Ya, kalau dinasehatin sama orang baik, ulama apa, nggak usah ngeyel, terima. Ya, kadang-kadang ngeles, dibalas lagi sini, nggak usah. Ya, yang paling aneh itu kadang udah diakui ulama masih didebat gitu. Ini kan lucu juga gitu ya. Mau ketawa juga nggak bisa saya. Balik ke sini ya. Jadi ini poin-poin dasarnya. Ada aja kadang-kadang tuh ya. Jadi kalau sudah yakin salah, perbaiki dan nggak usah gengsi untuk memperbaiki salah. Ini cuma setan yang punya. Ya, kita manusia tidak. Ada problem ya. Jadi kenali diri kita masing-masing, termasuk saya pribadi, kita semua, dengan belajar dengan lebih baik bahwa mesti hati-hati dalam kehidupan dan mesti kenal siapa diri kita. Salah, ya kita nggak katakan wajar, tapi itu potensi yang mungkin terjadi. Dan sebaik-baiknya manusia yang pernah salah adalah merubah kesalahan itu menjadi kesolehan. Ini poin utamanya, ya. Dan ya, manusia yang baik yang lain yang belum terjebak atau tidak terjebak pada kesalahan itu, jangan menjerumuskan orang lebih salah lagi. Itu bawa kepada kebaikan. Ini disebut dengan ainur rahmah, ya, cara pandang yang penuh dengan kasih sayang. Nah, teman-teman sekalian, setelah memahami itu, tinggal kita belajar jalannya. Sekarang seperti apa caranya bertobat? Ya, apa kalimat yang Allah turunkan itu yang membimbing kita untuk bisa bertobat? Ya, bahkan yang menarik begini, ternyata kita bisa dapati keterangan dari para ulama, bahkan sanadnya tersambung kepada
Nabi SAW dari sahabat-sahabat mulia yang tentunya mendapat penafsiran ini dari petunjuk atau pengajaran Nabi SAW. Ternyata nanti kalimat taubat yang diajarkan kepada Adam alaihissalam itu seperti pernah saya sampaikan, itu sesungguhnya sejatinya untuk anak cucu Adam, ya, dikenal dengan Bani Adam, ya Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, yang khususnya tidak memiliki fitrah kenabian atau kerasulan. Ya karena itu nggak punya sifat maksum yang terjaga dari salah, yang Allah langsung yang meluruskan. Ya, semua nabi itu ketika ada potensi untuk salah, Allah langsung meluruskan sehingga tidak berada dalam kesalahan itu, terjaga langsung sifat terjaganya. Kita manusia biasa nggak punya itu. Maka caranya bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah? Dengan bertobat. Ambil kalimatnya. Nah, keterangan itu didapatkan di mana? Kita kembali misalnya ke tafsir yang lebih awal, ini Tanwirul Miqbas min tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini di halaman 9 pembahasan yang sama ayat 37 di surah kedua, itu kita akan temukan kalimat itu. Ya. Saya sebut halaman 9 tadi ya. Ya, betul nih. Baik, nih di pertengahan kita temukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini fatalaqqa Adamu min rabbih, ya. Maka makna kalimat ini, ayat ini, hafiza Adamu min rabbih wa yuqalu, ini ya, Adam menjaga, mendapati, hafal gitu kan, dari Rabbnya, ya Allah Subhanahu wa taala, wa yuqalu, ini dan dikatakan juga ini laqina fatalaqqan. Maka Adam kan, talaqqan itu mendapatkan talqin kalimat, langsung Allah ilhamkan, diwahyukan, dikabarkan, ya ditalqinkan dalam wahyu sifatnya, langsung Adam itu membaca itu, ya ditanamkan oleh Allah, dia bacakan. Atau juga dengan wa ulhima fatadahham, ya diilhamkan kepada Adam, maka Adam mendapati itu, ya begitu diilhamkan, diajarkan, lalu Adam membacakan itu. Nah, yang menarik kalimatin, kan? Likai takuna sababan lahu wa li auladihi ila taubah. Ini poinnya. Nah, ini yang tafsir Tanwirul Miqbas. Kan? Likai takuna, agar kalimat-kalimat taubat itu sababan lahu, menjadi sebab ya untuk Adam alaihissalam, wa li auladihi, dan juga untuk anak keturunannya. Ini poinnya. Wa li auladihi, untuk anak keturunannya, ila taubah, sebab untuk mengantarkan mereka bertaubat ketika terjadi kesalahan. Ini ya, jadi sanad yang tadi saya sampaikan tersambung ke sini, dokumentasinya ada di sini. Ya. Nah, sekarang kalimatnya apa? Ya, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam itu, ini adalah kalimat-kalimat umum taubat. Ya, saya katakan kalimat umum taubat itu maksudnya apa? Kalimat yang mencakup keseluruhan perbuatan-perbuatan salah yang pernah dilakukan seorang hamba, lantas kita menyadari itu salah, kembali, jalan kembalinya apa? Ada jalan pembuka. Nah, jalan kembalinya bagaimana gitu kan? Nah, ini Allah sampaikan kalimat-kalimat diajarkan kepada Adam alaihissalam. Kita teruskan dulu ngajinya, ya kembali ke tafsir ini, Ibnu Jarir At-Tabari. Baik, kita dapati dulu riwayatnya ya. Ini di riwayat nomor 774. Jadi di sini bagusnya beberapa tafsiran itu dari ayat nanti keluar. Ya, ini riwayatnya yang tersambung terus ke Nabi, tersambung ke sahabat dan sebagainya sebagai penafsiran, lalu dirinci penomoran. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, sehingga nanti mudah bagi kita untuk mengonfirmasi kalau kita ingin mengetahui kembali ya di mana posisinya gitu. Qala, berkata Imam Abu Ja'far ini, haddatsani Yunus bin Abdul A'la, ya telah menyampaikan kepadaku Yunus bin Abdul A'la. Penting digarisbawahi, ini Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari ini selain penafsir, beliau juga periwayat hadis. Beliau juga ahli sejarah. Nah, jadi ada kitab sejarah yang tersambung kepada beliau. Jadi beliau ini seorang sejarawan, ya seorang ahli hadis juga periwayat, juga seorang apalagi satu lagi yaitu ahli Al-Quran, dan karyanya banyak sekali. Ya. Haddatsani Yunus bin Abdul A'la, beliau menyampaikan bahwa Yunus bin Abdul A'la telah mengatakan kepadaku, qala akhbarana Ibnu Wahhab. Kemudian juga Yunus bin Abdul A'la menyampaikan, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahhab, qala Ibnu Zaid fi qawlihi, Ibnu Zaid menyampaikan. Nah, ini jadi bukan pendapat sendiri. Ini yang saya sering kali katakan, dalam Islam itu ilmunya itu terkonfirmasi bersanad. Ada transmisi, terkodifikasikan lagi itu semuanya, ya, terbukukan. Ada. Jadi ada pakemnya. Karena itu nggak ada kesempatan orang itu untuk berkreasi dalam agama yang sudah pokok, yang sudah ada, ya. Nah, kecuali perkara-perkara nanti fikih yang sifatnya luas, itu pun diatur sama dalil. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, nggak ada pendapat ide karena begini lalu bikin begitu, tidak. Ya, dalam tentu terkonfirmasi ide Anda ini sesuai nggak, ya, dengan apa? Dengan pedoman pokok yang ada dalam agama, baik itu sumber dalil Al-Quran ataupun hadis. Kemudian juga metodologi, ya, dari Quran hadis itu nggak bisa tiba-tiba saya Quran hadis, nggak bisa. Anda bagaimana bisa langsung memahami begitu? Enggak, ada metodologi memahaminya.
disebut dengan fiqih. Nah, para ulama itu sudah mempelajari, dan itu bersanad dari Nabi itu petunjuknya. Ya, oleh Nabi diajarkan kepada para ulama di kalangan sahabat, nanti ulama kalangan sahabat mewariskan itu pada generasi seterusnya. Generasi itu menjaga lagi, diwariskan lagi. Nah, pakem ini yang terjaga sampai sekarang. Sehingga agama itu bersih, orisinal. Dia terjaga keotentikannya, otentisitasnya luar biasa. Islam itu sangat luar biasa, jelas sekali, gak bisa kita keluar macam-macam. Makanya semua tuntunan di ibadah kita itu terukur dan teratur. Silahkan cek. Nih, bangun dari tidur doanya bisa sama. Coba lihat ya, bangun dari tidur berdoa sama, mau tidur juga sama, terkonfirmasi, dan riwayatnya dicari sama tuh ke atasnya. Dari cara bangun tidur bagaimana, apa yang dibacakan, apalagi pada yang pokok-pokok, sholat dari awal takbir sampai dengan salam, jelas runtutannya. Ya, sehingga sulit kita dapati potensi perbedaan. Ya, perbedaan-perbedaan di luar yang ditunjukkan oleh dalil. Ya, kecuali kalau ada dalil menunjukkan boleh misalnya sujud dengan telapak tangan, boleh dengan lutut. Itu bukan perbedaan namanya, itu keragaman yang sudah ada dalam dalilnya. Di luar ini itu yang beda. Paham ya? Nah, ini ada ketentuan yang sangat luar biasa. Baik, dari konfirmasi jalur sanad ini mengatakan, qala Ibnu Zaid mengatakan fi qaulihi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Adam menerima, bertalaqi, mendapati dari Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat taubat, al-ayat dan seterusnya ayat. Qala, beliau menyampaikan, laqahuma hadhil ayat. Ya, bahwa Allah menyampaikan kepada Adam dan Hawa itu ayat berikut ini. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala, Adam dan Hawa kemudian memohon ampunan, mohon taubat kepada Allah dengan mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Quran surah keberapa? 7 Al-A'raf. Ayat keberapa? 23. Tuh yang tadi saya tuliskan. Balik. Ya? Masih ingat nggak teman-teman waktu saya tuliskan tadi? Ya kan? Konfirmasi dari Allah kepada Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam di ayat 22, kenapa kamu lakukan ini padahal sudah saya cegah sebelumnya? Alam anhakuma, ya kan? Antilkuma syajarati, aku kan sudah cegah engkau dari awal, jangan dekati itu, aku larang engkau, kenapa engkau lakukan? Itu konfirmasinya. Lalu karena sadar, ya kan? Sadar salah, coba ikuti ya, ikuti ini gerak saya nih, kamera sesuaikan ya supaya teman-teman pemirsa bisa melihat alurnya. Saya tidak merubah apapun ya, lihat sini, spidolnya tertutup tuh. Ini konfirmasi ayat 22 nih. Lalu muncullah kesadaran, sadar salah fitrahnya. Ini saya tulis 23 dari tadi tuh. Ini. Ya kan? Di 23 ini kemudian mereka bertobat. Ketika sadar ada kesalahan, dibimbing oleh Allah, keluarlah kalimat taubat. Ya, jadi kalau seorang manusia, seorang hamba berbuat salah dan dia menyadari itu, nah, ketika seseorang mengaktifkan, ya kan? Turn on, dia on-kan, dia aktifkan sifat fitrah sadar salahnya, maka Allah pun dengan keadilannya membimbing ia bagaimana cara ia bertobatnya. Terus berjalan tuh. Jadi kalau seseorang sadar salah, ingin bertobat, pasti Allah bimbing. Ini yang dimaksud Quran surah ke-29 Al-Ankabut, di ayat terakhir itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh, yang serius, pengen kembali kepada kami, berjuang di jalan kami. Di situ ada poin amar ma'ruf, ada poin nahi mungkar. Yang nahi mungkarnya dia pengen balik lagi kepada Allah, ingin dekat, ingin memperbaiki. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan bimbing dia. Kami tunjukkan jalan. Menemukan guru yang baik, tiba Anda lihat YouTube, kebukanya ceramah, gitu kan? Kebukanya sesuai dengan persoalan Anda, itu solusi. Bukan tiba begitu saja. Ya, itu jawaban dari doa-doa Anda, pengen kembali dapat petunjuk, ini poinnya. Ya kan? Nah, kalau kita kembalikan ke sini, doanya memang viral. Ya, sudah viral sekali, banyak kita hafal, teman-teman sekalian. Tapi kalau kita hafal dengan runtutan kisahnya, dengan pemahaman yang terukur, rasanya ke jiwa lain. Nah, poinnya adalah ketika seseorang mendapati dirinya berbuat salah, ya kan? Dan dia sadar, maka jalan pembukanya kalimat ini. Rabbana zalamna anfusana. Ya kan? Ya Allah yang merawat kami, yang tahu tentang kami hamba-hambamu ini, ya Allah, ya kan? Yang memberikan kami berbagai hal berkecukupan. Engkau maha tahu tentang kami, ya Allah. Zalamna anfusana, tapi di atas semua itu justru kami berbuat salah, menzalimi diri kami, ya kan? Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan kami sadar kami salah. Nah, ini poinnya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ini kalimat kesadaran fitrah itu. Ya, kami sadar salah dan kami menyadari, ya Allah, kalau Engkau nggak ampuni dan nggak menyayangi kami, ya Allah, saat ini.
lanakunanna minal khasirin. Kami pasti termasuk orang yang rugi. Kan? Nah, ini kesadaran tuh. Jadi ini baru pembuka kesadaran. Ini pun sudah luar biasa. Ya. Tapi ingat, ya, taiba, ingat kembali kepada tadi tuh. Wa akhadha anhu taiba. Dan ketika mempraktekkan ini mesti diiringi dengan sifat-sifat taubat, ada penyesalan. Ya kan? Ya, kemudian ada apa lagi dari penyesalan itu? Kemauan untuk meninggalkan kesalahan itu, kemauan untuk kembali kepada Allah. Sertai dengan itu, sertai dengan penyesalan. Ini baru pembuka nih. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pembukanya begitu, dengan rasa, sampaikan. Rasakan apa sih dosa yang telah diperbuat itu? Apa itu? Kata-kata yang kasar kah? Tangan yang pernah melukai orang kah? Namimah, adu domba kah? Provokasi kah? Menggunjing kah? Rasakan sampai ke jiwa itu ada sentuhan, merasakan satu getaran yang kuat bahwa oh itu salah. Tiba-tiba dikonfirmasi oleh air mata kita mengalir gitu. Nah, disitulah fataba alaihi. Ya, ketika rasa itu sudah hadir dan serius kita sampaikan fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka turunlah rahmat Allah, diterima taubatnya. Ya, dan Allah jawab, innahu pakai inna tuh. Ya, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Ya, itu pun kalau belajar i'rab itu luar biasa maknanya. Ya, huruf taukid, huruf penguat, ya. Wa nasbin yang menasabkan. Nasab itu kalau di gramatikal nahwu menjadikan kalimat setelahnya itu ya bisa berharakat fathah atau kasrah kalau jama', gitu kan? Ya, atau diganti ya kalau mudzakkar salim, gitu kan? Nah, cuma di sini kalau kita belajar fikih lughahnya, nasab itu sesuatu yang menancapkan dalam hati dengan kuat, jangan sampai goyah. Nasabar rajulu asahu fil ardi, seorang menancapkan tongkat di tanah dengan kuat sehingga enggak goyah. Seakan Allah mengatakan innahu, ya, sadarkan pada dirimu, tancapkan dalam hatimu yang paling dalam. Jadi ketika kita melahirkan sifat taubat dengan bahasa hati yang menyentuh kepada jiwa kita itu, maka Allah pun membalas dengan jawaban yang menusuk kepada jiwa langsung. Tancapkan pada jiwamu, ya, kuatkan, jangan pernah ragu, ya, aku menerima taubatmu, innahu huwat tawwabur rahim. Sungguh Allah itu Maha mengampuni, Maha menerima taubatmu itu. Kalau engkau serius, Allah Maha mengampuni dan Allah akan menyayangi engkau. Ya, yuk yang pernah berbuat maksiat, ya. Sekali lagi teman-teman yang mungkin ceramah ini boleh jadi akan sampai ke lapas-lapas atau di luar lapas yang mungkin sampai malam ini ada yang pernah berbuat maksiat belum sadar. Lalu ceramah ini, tausiah ini, kalimat disampai kepada kita. Siapa yang berkehendak kalimat disampai kepada Anda? Mustahil tiba-tiba sampai kalau Allah nggak berkehendak. Ini bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan pada jiwa Anda, yakinkan pada jiwa kita. Kita ini manusia, berbuat salah, ya Allah, saya salah. Perhatikan jawaban Allah. Tanamkan pada jiwamu. Yakinkan, jangan ragu. Aku begitu menyayangimu. Kalau engkau sungguh-sungguh ingin menjadi lebih baik lagi, maka bertobatlah dengan benar. Aku terima taubatmu. Aku berikan jalan kasihku untuk merubah dirimu lebih baik dari sebelumnya. Itu gambaran kalimatnya, gambaran maknanya. Begitu dalam, teman-teman. Ya, dan kalau kita ngaji lebih dalam lagi, nanti kita akan temukan detil dari kesalahan ini perbuat. Kita bisa dapati itu. Misal, ini ke tingkat yang tertinggi ya, dari 7 dosa itu sabul mubiqat, 7 yang membinasakan itu. Misal, ada di antara urutannya itu pembunuhan misalnya. Orang pernah membunuh nih, terus pengen tobat. Ada nggak ayat khusus spesifik yang membimbing dia? Ini kan baru pembuka. Rabbana zalamna itu kan pembuka, ya kan? Ada nggak ayat misalnya yang khusus membimbing dosa pernah berbuat salah dengan menghilangkan nyawa orang lain, ya kan? Ya, dalam tanda petik terjadi peristiwa itu. Nah, tobatnya bagaimana? Ada ayatnya lagi khusus. Ya, misal Quran surah Al-Qasas tuh. Qasas itu surah 28 ya. Coba cek di ayat ke-16. Al-Qasas 16. Ya. Inni zalamtu nafsi faghfir li faghfaralah. Itu kan coba Quran surah ke-28 ayat ke-16. Ini kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ayat ke-16. Nah, ini dia ada ya, paling kanan nih teman-teman sekalian. Betul, Quran surah Al-Qasas di halaman 387 di mushaf Anda ya. Coba lihat. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfaralah. Innahu huwal ghafurur rahim. Ini ayat khusus ya. Ini saya jasahkan ya teman-teman yang ingin bertobat, yang kadar Allah pernah salah berbuat ya, berbuat
sesuatu yang dosanya cukup besar, ya. Dosa, hati-hati, pembunuhan itu hati-hati, kok kayak sekarang jadi berita gampangan. Allahu Akbar, ya Allah berikan hidayah itu ya. Hati-hati, ya. Membunuh, apalagi pembunuhan berencana itu dahsyat sekali ancamannya. Pasal ancamannya itu di Quran tuh dahsyat sekali. Ya, 5 terancam dia. Ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, apalagi korbannya orang beriman, fajazauhu jahannam. Yang terancam tuh pasalnya itu jelas kayak terancam dengan jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dilaknat ia, wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berlipat. Masuk jahanam saja siksaannya sudah siksa tertinggi, ini berlipat di dalamnya. Nggak main-main ini. Dan pasti akan meninggal, ya. Pasti akan meninggal, hati-hati. Nah, kalau dia nggak tobat sebelum wafat tuh pasal ancamannya kuat, berbahaya sekali. Ya. Nah, ini bagaimana cara tobatnya? Maka dikisahkanlah kemudian kisahnya Musa alaihissalam yang melerai 2 orang yang bertikai itu. Ya, ketika dilerai kok yang kaumnya masih ngeyel, ya. Ngeyel, membantah dan menghardik sebagainya. Nabi Musa itu tampar untuk menyadarkan. Qadarullah, kekuatan Musa kan luar biasa. Tampar meninggal. Ya. Allah bisa saja mengarahkan Musa nggak usah tampar, begini begitu selesai kan. Ya, tapi di sini ada sesuatu yang indah, ada hikmah. Apa yang dikerjakan semua nabi itu ada hikmah. Itu jadi tuntunan, ya, kepada manusia-manusia biasa, orang-orang setelahnya, untuk bisa mendapatkan petunjuk langsung dari Allah. Oh, ini caranya kembali, caranya pulang, ya. Dan di sini ada sesuatu yang luar biasa. Ini zikirnya, ya. Anda bisa bacakan dari sini, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ini sampai sini, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku berbuat salah yang seharusnya nggak aku lakukan itu kan, tapi terjadi. Maka mohon ya Allah, ampuni aku, ya. Ini sampai di sini nih, ya. Jadi kalau Anda bermohon, ya Allah, Engkau yang menciptakan aku, Engkau yang telah mengajarkan segala petunjuk, Engkau yang menunjukkan kepada aku cara untuk bertobat, seperti Engkau pernah memberikan jalan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka mohon ya Allah, curahkan rahmat-Mu kepada aku dengan Quran yang telah Engkau turunkan pada Nabi Muhammad SAW. Lalu bacakan ini, ya. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Maka turun jawaban, faghfaralah, Allah ampuni dia, ya. Dan indah kalimat penutupnya, innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun atas semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan dan penyayang. Jadi bukan cuma mengampuni, menyayangi, itu poinnya. Ya, Anda datang kepada teman, Anda udah salah, dia masih bisa cemberut. Ya udah, saya maafin. Allah nggak begitu. Karena laisa kamitslihi syai', nggak ada yang serupa dengan Allah. Apa yang terjadi? Diampuni, disayangi, itu yang mahal. Ya, kita bisa detilkan. Ada dosa yang tobat kalimatnya dari zina, bisa detilkan satu-satu tuh. Oh, ini yang dosa ini dosa ini. Salah. Kalau paham, makanya kan banyak ulama kita dulu itu saling mereferensikan. Ya, datang ke Kiai A ini, oh taunya si fulan yang bisa bimbing, direferensikan. Mengerti jalurnya. Ya, nggak memaksakan, jadi paham. Oh, ini ke sini. Makanya penting ustadz-ustadz itu juga saling bersilaturahim, saling mereferensikan, ngaji ke sini ya, ngaji ke sini. Nah, itu penting sekali. Ya. Nah, yang paling menarik itu nanti selain detil itu ada lagi yang sifatnya untuk dosa-dosa besar, bahkan sudah, ya, kita bisa katakan meluber lah, sudah berlebihan. Bahasa Qur'annya israf, gitu kan? Israf yang terus berlanjut. Ada zikirnya juga. Ya, jadi kalau misalnya ada, ya, orang berbuat salah, saya nggak katakan Anda, ya, supaya tidak kita memvonis kepada diri. Jadi kita gambarkan umum lah, dan tidak dianggap wajar kesalahan itu. Ada orang berbuat salah, pengen tobat tapi kejadian lagi, tobat kejadian lagi. Itu ada zikirnya juga. Ya, zikirnya di Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53 kalau nggak salah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Coba buka Quran surah 39. Saya malam ini sengaja tuh saya bukain mushafnya tuh, ngasih contoh gitu kan. Kalau kita interaksi langsung tuh ada keindahan di situ. Ya, betul ya. Quran surah ke-39 ayat 53 coba. Ya, halaman 464 di mushaf. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, Muhammad, ini perintah Allah kepada Muhammad SAW. Muhammad SAW katakan, sampaikan, viralkan kepada hamba-hambaku. Ya, dan itu setelah qul pakai ya ibadi. Perhatikan. Allah bisa mengatakan qul li ibadi, bisa katakan kepada hambaku. Tapi kalimatnya tidak begitu, karena firman Allah. Qul, katakan Muhammad, ya ibadi. Ya, maka cara menerjemahkannya, Nabi Muhammad diminta mengatakan, umatku, nih Allah menyampaikan pesan kepada kalian. Gitu. Apa pesannya? Langsung, ya ibadi, kata Allah, yang hamba-hambaku. Ya, siapa hamba-hamba maksud di sini? Alladzina asrafu ala anfusihim.
orang-orang yang pernah berlumur dosa, gitu. Banyak dosa pernah dikerjakan. Atau dia mencoba bertobat, salah lagi. Ini, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau kita ingin merubah diri, belum langsung seketika terjadi, ya terus lakukan lagi. Jangan berhenti di situ dan jangan pernah menyimpulkan. Hati-hati provokasi setan. Setan itu juga hati-hati ya. Setan itu pinter yang kebelinger. Ya, makhluk pinter yang kebelinger. Dia nggak akan diam tuh. Dia akan terus goda. Jadi begitu Anda bertobat, didorong terjadi lagi. Salah satu was-wasnya, provokasinya adalah, ya udah kamu memang bakatnya berbuat maksiat, percuma taubat juga, hati-hati tuh. Kalau ada kesimpulan seperti itu, hati-hati. Maka orang ini sedang dikuasai oleh setan. Ya, Allah memberikan petunjuk, kamu jangan menyimpulkan bahwa kamu nggak diterima taubat. Terus lagi, sampai membangun kesadaran pada dirimu. Ya, semakin kuat lagi, gitu kan? Ya, kenapa Allah nggak langsung terima, Ustadz? Kan bisa saja Allah langsung terima, udah aku terima, selesai. Kan? Nah, apa yang diharapkan di situ? Nanti ada hikmah di dalamnya. Contoh, untuk melatih melunakkan hati supaya lebih lembut. Ya, karena orang itu Anda kalau mandi terlalu kotor, udah apa bahasa Rusianya apa sih? Letakkan ya. Letakkan itu apa ya? Ya, jadi udah kotor betul ya. Kemudian tanah itu udah nempel keras di sini. Apa Anda pikir dengan sekali siram itu luntur semua? Ya, dan kalau sudah cair hilang dari badan, kan tidak, kan mesti berkali-kali kan, begitu. Nah, ini sama. Jadi kadang-kadang kalau dosanya itu terlampau berat, terlampau banyak, nggak bisa sekali Anda katakan langsung hilang begitu, enggak. Hati itu mesti lembut dulu. Allah menginginkan bukan sekedar hilang maksiatnya, tapi ada kemampuan merubah perbuatan salah menjadi lebih soleh. Kalau hatinya sudah lembut, hilang nanti yang kasar-kasar ini, mudah menerima yang baik-baik yang Allah berikan kepadanya. Itulah hikmahnya kenapa kadang-kadang lagi sampai kita ketagihan untuk bertobat, merasakan kenikmatannya. Kalau sudah merasakan kenikmatan itu, maka benci dengan yang buruk-buruknya. Selesailah semua keburukan itu. Itu hikmahnya. Ya, karena itu motivasi yang disampaikan dalam Al-Quran, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa. Ya, lalu ini yang paling indah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Jadi kalau ada bisikan iblis mengatakan bahwa ini nggak mungkin diampuni dosa ini nih, aduh, kegedean dosanya nih, percuma gitu tobat juga. Nah, itu provokasi, hati-hati. Allah langsung bantah itu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sebelum nyawa sampai ke kerongkongan selalu ada peluang untuk kembali menjadi saleh. Itu teman-teman sekalian. Ya. Nah, ada rahasia. Rahasia ini begitu tinggi dan terkonfirmasi riwayatnya, teman-teman sekalian. Nah, saya bacakan pembuka mukadimah rahasianya ya. Jadi ngaji kita tamatkan dulu ya. Ada sanad yang tersambung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Masih di kitab ini di halaman 320 di selanjutnya. Nah, di sanad kitab ini disampaikan detail dari proses permohonan taubat Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Adam ini kemudian menyampaikan tadi, menerima tadi, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ada satu macam dialog yang terjadi dan sanadnya tersambung kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi sebelum dibacakan itu ada dialognya terus, lalu kemudian masuklah kalimat permohonan yang sangat luar biasa indah. Nah, di sini dikonfirmasikan begitu luar biasa, begitu dahsyat. Dan nanti dari situ Nabi SAW mengajarkan satu kalimat yang indah yang kalau kita mohonkan dengan benar itu semua dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dibacakan kemudian kita meninggal, itu bukan cuma diterima taubatnya. Kalimat Nabinya dakhalal jannah, masuk surga dia dengan kalimat itu. Ya, di hari itu dia berbuat maksiat misalnya, terakumulasi dia sadar, taubat, dia bacakan kalimat itu dengan benar. Itu bukan cuma digugurkan dosanya. Kalau dia benar taubat mengiringi kalimat itu, digugurkan dosanya, kata Nabi dakhalal jannah, masuk surga dia. Terima kasih untuk perhatian di malam hari ini. Semoga Allah rahmati kita semua dan semoga sekali lagi Allah menyayangi kita dan memberkahi sisa usia hidup kita ya untuk beribadah kepada Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ya Allah ya arhamar rahimin astaghfir.